Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 1 Desember 2021, pekan pertama Adventus, peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, martir di Indonesia. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai dengan 10a. Bacaan Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Yesus membawa harapan pasti. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Nabi Yesaya bernubuat bahwa di atas gunung Sion, Tuhan Allah menyediakan bagi segala bangsa suatu perjamuan. Pada akhir zaman, semua bangsa dikumpulkan dalam perjamuan itu. Sengsara dan maut akan dihapus, dan mulailah masa penuh sukacita, kegembiraan dan damai. Di sanalah mereka akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Bacaan Injil melukiskan secara jelas perbuatan Yesus yang ajaib. Kedatangan Yesus berarti kebahagiaan bagi siapapun. Orang-orang sakit disembuhkan, para papar miskin dihibur, orang buta melihat, orang tuli mendengar,
orang lumpuh berjalan. Perbuatan Yesus yang luar biasa adalah melakukan mujizat bagi mereka yang lapar. Orang banyak itu berbondong-bondong datang mengikuti pengajaran Yesus. Yesus menggandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil dan memberi makan kepada orang banyak. Bahkan masih ada yang tersisa 7 bakul penuh. Mereka semua makan sampai kenyang. Perbuatan Yesus ini merupakan sebuah ungkapan hatinya yang terdalam, siap membantu orang lain dikala menghadapi kesulitan dan penderitaan. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat banyak orang. Berapapun jumlah orang, Tuhan memperhatikan, tidak membiarkan mereka menderita kesusahan. Di sini Yesus tampil memenuhi harapan banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka berdua meninggalkan tanah airnya dan membawa kabar gembira ke Indonesia. Sesampainya di Aceh, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Usaha mereka untuk mewartakan Injil di tanah air kita nampaknya gagal sama sekali. Mereka dibunuh dan mati sebagai martir. Semoga dalam masa Adventus ini kita diundang untuk menjadi penyalur berkat bagi orang lain, peduli terhadap keadaan di sekitar kita. Mari kita menata hati kita masing-masing dalam menantikan kedatangan Yesus di hari Natal. Saudara, diam diri sejenak, rasakan belas kasih Yesus kepadamu. Kehadirannya menyembuhkan, membebaskan jiwa dan ragamu. Dia mencukupimu dengan rejeki yang pantas, maka jadikanlah dirimu berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, syukur berlimpah kuhaturkan kepadamu karena kebaikan dan kasih-Mu bagiku. Berkat-Mu selalu melimpah di dalam diriku. Semoga aku pun menjadi penyalur berkat bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.